Apa yang kamu rasakan kalau kamu seorang duda yang setiap hari harus mengurus anak sendiri tanpa pasangan? Setiap keputusan terasa berat karena semua tanggung jawab ada di pundakmu. Itulah yang dialami Mansik, seorang ayah tunggal yang berjuang keras demi putrinya. Saat itu, dia lagi mencari wanita sewaan yang berasal dari Vietnam untuk menjadi ibu bohongan bagi putrinya. Tapi pria yang menjadi agen itu merasa ragu. Apakah putri Mansik akan percaya kalau wanita yang difoto itu adalah ibunya? Mansik bilang kalau putrinya belum pernah melihat sosok ibunya. Dia sering membohongi anaknya kalau ibunya sedang bekerja di Vietnam. Walaupun wajah wanita itu kurang meyakinkan, tapi Mansik akhirnya setuju karena udah banyak yang menolak. 사장님 가요. Saat keluar dari sana, dia melihat keributan yang tak biasa, di mana ada seorang wanita dikejar sama pria ini. Ternyata wanita itu adalah pekerja di sebuah klub ludang charger. Dia ingin kabur karena udah gak tahan sama kehidupan itu. Mansik pun melerai mereka. Dia menasehatinya untuk gak bersikap kasar kepada wanita. Tapi pria itu bodoh amat dan mengabaikan Mansik. Dia mulai menampar wanita itu. Mansik yang melihatnya pun langsung emosi. Tak lama kemudian, datang sosok wanita yang bernama Milanta. Ternyata Milanta juga kenal sama Mansik. Milanta menjelaskan kalau wanita itu punya hutang sama si pria. Dia mengejarnya karena wanita itu mencoba untuk kabur. Mansik pun jawab, kalau ada masalah laporin aja ke polisi. Nggak perlu pakai cara yang kasar. Dan kalau tindakan Mansik salah, dia juga siap untuk dilaporkan. Mansik pun pergi dari sana, tapi dia menyesal kenapa dia harus ikut campur dengan urusan seperti ini. Setelah itu dia pergi ke salon untuk menjemput putrinya yang bernama Yena. Wajah yang penuh kebahagiaan itu menandakan Mansik sangat menyayangi putrinya. Sepanjang perjalanan, putrinya bertanya, apakah ibu akan pulang? Dan kenapa ibu sangat betah kerja di Vietnam? Apakah ibu menyayangiku? Walaupun jawaban Mansik bohong, tapi itu demi kebaikan Yena. Mansik bilang, ibu pasti akan pulang dan Yena bisa mendaftar sekolah. Malam harinya, Mansik diajak ngobrol sama Chansu sang kakak. Chansu tanya, apakah keputusan Mansik menikah dengan orang Vietnam adalah jalan terbaik? Mansik jawab dia hanya ingin menikah secara tertulis aja dan meminjam nama wanita itu untuk membuat akta kelahiran Yena. Dengan ini, nama ibu Yena tercatat di akta kelahirannya. Chansu tanya lagi, apakah wanita yang kamu sewa itu mau? Mansik jawab kalau wanita itu pasti mau karena dia akan membayar wanita itu sebesar 20 juta won. Mendengar itu, Daktarin istri Chansu pun judes, merasa Mansik kelainan. Kenapa Mansik gak cari istri baru aja yang sah? Sementara di markas lubang charger, wanita tadi yang bernama Mihe lagi diomelin sama Milanta. Di sana Milanta mulai gibahin Mansik. Sebenarnya dia merasa takut ketika berhadapan dengan Mansik karena Mansik adalah orang paling dihormati di kota ini. Walaupun hidupnya susah, tapi dia sangat dermawan ke semua orang. Mihe langsung penasaran kalau dia orang susah, kenapa dia dermawan? Milanta pun diam, gak jawab apa-apa. Esok paginya, di rumah sederhana ini, Mansik cuma tinggal bersama putrinya dan si babi ini yang diberi nama Dongsi. Yena kemudian berpamitan untuk pergi bermain. Sementara Mansik lanjut jemur bajunya dengan bahagia. Tapi tiba-tiba, 야 임마 동식이 너 임마. 황만식 씨? 야 동식이 너. ternyata itu adalah Mihe. Dia datang ke sana hanya untuk minta maaf atas kejadian kemarin. Sementara itu, Yena bermain sama keponakannya yang bernama Ipit. Ipit bilang kalau ayah Yena itu tukang bohong. Yena jawab kalau itu salah. Dia bilang keluarga Yena itu sangat kaya. Sementara di rumah, Mansik dapat telepon dari Kalpanak. Dia bilang kalau wanita Vietnam itu mengundurkan diri dan gak mau jadi ibu bohongan untuk Yena. Mansik pun marah karena sebentar lagi Yena harus daftar sekolah. Apalagi akta kelahiran juga belum dibuat karena menunggu surat pernikahan. 아이 나 진짜.
Mihe penasaran apa yang terjadi. Kenapa Mansik marah-marah sambil menggandeng tangan Mansik yang membuatnya semakin geli. 그러지 말고 말해봐요. 왜? 그럼 못 써요. 끼를 부리는겨, 시방. Tak lama kemudian, Yena pun pulang. Dia melihat ayahnya dan Mihe berduaan dengan mesra. 이 아저씨 언니! 야, 엄니가 아니여. 어? Meskipun Mansik bilang kalau itu bukan ibunya, tapi Yena tetap memeluknya dan terus menangis. Di saat itu juga, Mansik langsung curhat sama kakaknya kalau situasinya semakin rumit, di mana Yena malah menganggap Mihe adalah ibunya. Sementara wanita Vietnam yang dia sewa malah batalin perjanjiannya. Mansik takut kalau Mihe cuma pura-pura baik sama Yena karena Mihe adalah wanita pelayan kafe. Apalagi Mihe juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sansu bilang, gimana bisa Mihe pura-pura? Wanita Vietnam yang kamu sewa juga batalin kan? Tiba-tiba datang Mihe. Apakah ini masih kamu anggap pura-pura? Ini sebuah keberuntunganmu. Saat Mansik pulang, Yena tertidur sambil digendong Mihe. Dia pun mulai pamit tapi balik lagi. 아유, 고마워요. 혹시라도 아이가 깨서 찾으면 전화하세요. 아이한테 거짓말한 책임은 제가 져야죠. Karena situasinya udah berubah, Mansik kemudian coba bilang yang sebenarnya. Mansik menjelaskan kalau wanita yang dia sewa untuk menjadi ibu Yena membatalkan perjanjiannya. Dan karena Yena terlanjur menganggap Mihe sebagai ibunya, Mansik menawarkan Mihe untuk pura-pura jadi ibu Yena. Mendengar itu, Mihe pun menolak. Dia marah, walaupun statusnya bukan wanita baik, tapi dia bukan wanita yang seperti itu. Mansik terus memohon dan janji akan membayar Mihe 20 juta won. Namun Mihe tetap menolak. Tapi Mihe teringat kalau dia punya hutang. Mungkin dengan cara ini dia bisa melunasinya. Akhirnya dia menerima permintaan itu. 아유, 고마워요. 저기. 아, 내가 살다 이런 바보는 또 처음 봤다니까. 야, 덕분에 이번에 Pada akhirnya hutang Mihe pun lunas. Dia mulai bisa hidup tenang tanpa ancaman lagi. 아이고, Esok paginya, Yena sangat bahagia karena pagi ini dia akan jemput ibunya yang akan pindah ke rumah sederhananya. Tapi ada masalah kecil yang menghalangi, di mana Miranda gak mau melepaskan Mihe sebelum Mansik membayar 1 juta won. Demi kebahagiaan putrinya, Mansik pun bikin surat pernyataan kalau Mansik telah membebaskan Mihe dari Milanta dan memberikan uang sebesar 1 juta won. Mereka nungguin Mihe mengemasi barang-barangnya, tapi karena terlalu lama, Mansik pun memanggilnya. Ternyata Mihe berencana untuk kabur dari sana, tapi Yena yang gak sabar akhirnya masuk mencarinya. Rencana kabur Mihe pun gagal. Dia akhirnya resmi pindah ke rumah Mansik dengan wajah yang sinis. Sesampainya di rumah, sebagai penghormatan, Mansik memperkenalkan Mihe pada leluhurnya, yang mana semua wajah mereka sama semua, membuat Mihe semakin gak betah. 아, 나 좀 눕고 싶은데. Melihat sikap Mihe yang merasa kesal, Mansik bilang sama Yena kalau ibunya lagi capek. Tapi Yena tetap tenang dan sangat ngefans sama ibunya. 아버지, 우리 언니가 성깔이 좀 있네. Malam harinya, gak terasa Mihe udah tidur sangat pulas. Dia bangun dan melihat suasana rumah yang sepi. Jadi ini adalah kesempatan Mihe untuk kabur dari sana. Tapi tiba-tiba 하는 거야, 지금? Mansik jelasin kalau dia bukan mau ngintip, tapi dia cuma ingin bangunin Mihe untuk makan malam karena Mihe belum makan seharian. Malam itu, Mihe tanya, di mana Yena? Kok sepi banget di rumah? Tapi Mansik cuma diam sambil ngasih formulir pernikahan. Mansik ingin Mihe mengisi formulir itu, tapi Mihe bilang lebih baik urus besok pagi aja. Padahal, dia cuma ingin mengulur waktunya
biar ada kesempatan untuk kabur. Mansik jelasin kalau besok dia sangat sibuk, jadi nggak ada waktu untuk mikirin hal yang seperti ini. Apalagi malam ini Chansu dan keluarga udah masak buat merayakan semua ini. Akhirnya Mihe pun mengisi formulirnya. Dia nggak mau Mansik melihat status data pribadinya, jadi dia berusaha menutupinya. Tapi namanya juga Mansik orang yang polos. Dia melihat data diri Mihe yang ternyata usianya baru 27 tahun. Cukup jauh selisihnya dengan Mansik yang kini berusia 43 tahun. Barulah Mansik paham kalau Mihe nggak punya keluarga. Mihe jelasin bahwa sejak bayi dia ditinggalkan di panti asuhan. Namanya pun diberikan oleh ayahnya sebelum dia pergi dan tidak pernah muncul lagi. Rasa penasaran Mansik bikin dia terus bertanya. Sampai Mihe mulai kesal. Dia bilang justru karena dia nggak punya keluarga, dia bisa disewa jadi ibu bohongan untuk anak Mansik. Dan ini sangat menguntungkanmu, jadi jangan banyak tanya. Setelah itu, Mihe pun masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, Mansik pergi ke acara pesta, tapi Mihe nggak ikut ke sana. Chansu bilang mungkin Mihe mau untuk datang ke acara ini. Dan Mansik pun jawab, dia bukan pemalu. Tapi setiap melihat wajah Mansik, Mihe selalu naik darah. Itulah sebabnya Mansik memilih membiarkan Mihe tidur di rumahnya. Sementara itu, Mihe yang sendirian di rumah masih nggak percaya dengan penampilan Mansik yang sederhana, kenapa dia punya banyak uang. Sebelum kabur dari sana, dia pun berniat akan merampok harta Mansik. Tanpa Mihe sadari, plasternya lepas. 이게 다 뭐요? 아직 아무것도 안 훔쳤어. Begitu kagetnya Mihe ini, dia langsung bilang kalau dia nggak nyuri apapun. Dengan sikap yang polos, Mansik malah nggak nangkep apa yang sebenarnya terjadi. Dia justru khawatir lihat kaki Mihe yang terluka, sehingga dia kira Mihe kesana untuk mencari kotak P3K. 아이 그쪽에 좀 앉아요. 지금 다리에 피 나잖아요. Melihat Mansik yang peduli itu pun, Mihe merasa sangat malu. 아유 저 인 좁아. Esok paginya, Yena nungguin ibunya bangun dari tidurnya. Ketika Mihe bangun, Yena langsung memuji kecantikan ibunya dan juga minta sesuatu. Dengar lembut, Mihe tanya permintaan apa yang Yena inginkan. Yena pun jawab kalau dia pengen banget pegang nan bunda karena Yena nggak pernah merasakan itu. Mihe akhirnya menuruti permintaan itu. Tapi ada syaratnya, Yena cuma boleh naruh tangannya aja dan nggak boleh gerak-gerak. Begitu bahagianya Yena ini, dia langsung lapor ke ayahnya kalau tombol genset bunda sangat kenyal. Setelah sarapan, Yena udah gak sabar ketemu sahabatnya buat pamerin rambut yang dikepang ibunya. Mihe yang awalnya ingin kabur, sekarang bisa merasakan betapa bahagianya bisa punya keluarga yang hangat. Singkat cerita, Mansik pun berangkat kerja mengurus peternakan babi. Sementara Mihe ketiduran di rumah sendirian. Setelah bangun, dia melihat ada pesan dari Mansik. Pesan itu bilang kalau di kulkas ada buah-buahan. Makan aja yang Mihe mau. Kalau mau cemilan, ambil aja uangnya. Dan pergi ke warung nenek yang lokasinya udah Mansik gambar. Dengan map yang digambar Mansik, Mihe pun pergi ke warung nenek yang ternyata Yena juga ada di sana. Nenek pun langsung menyambut Mihe dan memujinya kalau istri Mansik sangat cantik. Saat jalan pulang, ada petani yang menyapanya dari belakang. Yena oma 맞지? Ibu itu nasi cabai gratis untuk mereka. Ada juga yang nasi gurita, semangka, bahkan memuji kecantikan Mihe. Yena pun terlihat sangat bahagia. Semua warga sangat baik dan peduli dengan mereka. Sesampainya di rumah, Mansik kaget lihat barang-barang yang Mihe bawa. Mihe jelasin kalau semuanya dikasih para petani. Setiap orang yang menemui mereka di jalan langsung ngasih macem-macem. Di saat itu juga Mihe tanya ke Mansik, apakah warga di sana benar-benar mengira dirinya adalah ibu Yena? Karena tadi semua orang memujinya cantik. 왜 이렇게 내가 다들 이쁘다고 난리가 났나 했어. 웃어요 지금? 나 다방 여자라고 놀린 거야 지금? 아니 아무도 몰라.
안 해줬어요, 사람들한테? 아이 그럼 그거를 묻어로 말이야. Ternyata nggak ada satupun warga yang tahu seperti apa ibu Yena yang asli. Jadi mustahil ada yang mengenali Mihe. 왜 이래요? 언니, 나 머리 묶어줘. 아유 언니도 자기 일로 와. 아니에요, 일어났어요. Keesokan harinya, melihat rambut Mansik yang berantakan, Mihe meminta Mansik untuk duduk dan Mihe pun siap untuk merapikan rambutnya. Karena udah bertahun-tahun Mansik gak pernah nyolder lubang charger, saraf Mansik pun mulai konslet, membuat tubuhnya gemetar seperti kedinginan. 아버지, 가만히 있어. 그려. 아버지, 왜 그래요? Setelah potong rambut, Mihe ngasih kode kalau dia pengen pinjem motor Mansik untuk pergi ke kota. Mansik pun jawab, lebih baik kita bertiga sekalian pergi ke kota. Akhirnya, mereka pun jalan-jalan. Yena sangat bahagia dan Mihe pun mulai menerima semua keadaan ini. Sesampainya di kota, Mansik memanjakan mereka untuk belanja dengan senyuman yang polos tanpa beban. Setelah itu mereka menikmati es krim dan jus bersama. Saat itu juga, Milanta yang lagi jalan dengan wajah penuh dosa, nggak sengaja melihat kebahagiaan mereka. Terlihat dari raut wajahnya, Milanta ini sangat benci dengan perubahan Mihe sekarang. Tak lama kemudian datang Tohani. Dia bilang, apakah ada kopi di kafe Milanta? Bukannya jawab pertanyaan itu, Milanta malah bilang kalau wanita yang bersama Mansik dulunya adalah pelayan kafe. Mendengar itu, Johnny pun menegur Milanta agar menjaga ucapannya. Karena nggak mungkin istrinya Mansik menjalani pekerjaan seperti itu. Saat itu, Yena yang melihat para murid sekolah jalan sehat. Dia nggak sabar pengen cepet-cepet didaftarkan ke sekolah dan mengajak ayahnya untuk keliling melihat tempat sekolah sekaligus melihat tempat penitipan anak untuknya. Mendengar itu, ayahnya bilang kalau dia belum tahu di mana tempat itu. Tapi Yena jawab kalau ayah nggak usah bingung karena ibu pasti tahu semuanya. Untungnya Yena tertidur setelah diajak muter-muter sama mereka. Tapi Mansik merasa sedih karena belum bisa memberikan hal yang terbaik untuk putrinya. Begitu juga dengan Yena. Dia kelihatan mikir keras, mencari jawaban apa yang seharusnya dia lakukan. Setelah itu, Mansik pun pamit. Dia bilang malam ini harus lembur karena ada babi yang mau melahirkan. Jadi kalau ada apa-apa, hubungi aja. Mihe pun bilang kalau dia pengen ngobrol tentang rencana sekolah Yena. Tapi belum sempat buka suara lagi, Mansik udah memotong pertanyaan Mihe. Mansik bilang kalau dia takut pembahasan itu bikin Mihe makin kepikiran dan bikin hatinya sakit. Begitu Mansik pergi, Mihe masuk ke kamar dan membuka lacinya. Di sana, dia menemukan formulir pernikahan. Dan saat melihatnya, dia sadar kalau berkas itu belum diproses sama Mansik karena belum ada tanda tangan Mihe. Tak lama kemudian, Tolani pun datang ke rumah. Dia memperkenalkan diri dengan ramah dan bilang kalau dia adalah sepupu Mansik. Tapi tanpa basa-basi, Tolani pun bilang, aku pikir kamu sangat spesial. Tapi ternyata biasa aja. Aku juga tahu kalau kamu kerja sebagai pelayan kafe. Mihe yang mendengar itu cuma bisa diam. Dalam hatinya, kenapa Mansik menceritakan hal ini ke sepupunya? Padahal Mansik udah janji gak akan cerita ke siapapun. Singkat cerita, Mansik pun perjalanan pulang dalam keadaan mabuk. Sambil mencabut bunga, dia pun merasa bingung apa yang sebenarnya harus dia lakukan. Berapa lama dia harus belajar menahan rasa ini? Walaupun Mihe adalah pelayan kafe, tapi dia adalah orang yang baik dan cantik bagi Mansik. Sesampainya di rumah, Mansik dengan suara mabuknya memanggil Mihe. Karena nggak ada respon, Mansik mengira Mihe masih tidur pulas. Dalam kondisi mabuk, Mansik akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Mansik sangat menyesal sampai dia minta maaf berulang kali. Dia sadar Mihe memang wanita pelayan kafe, tapi Mihe perempuan muda yang layak dihormati. Sebagai manusia biasa, dia juga punya perasaan yang wajar. Dia punya anak yang sangat dekat dengannya, selalu lengket dan jadi bagian penting dalam hidupnya. Daripada terus menyalahkan diri, Mansik justru bersyukur dan merasa beruntung karena dirinya bodoh. Kalau dia terlalu pintar, dia takut punya niat buruk terhadap Mihe yang cantik dan baik hati. Tanpa dia sadari, Mihe mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Mansik. Sambil menahan galau, apakah dia harus pergi dari rumah itu atau tetap tinggal?
Esok harinya, Yena panik karena ibunya demam. Melihat itu, Mansik pun meminta Yena untuk menjaga ibunya, sementara ayah akan mencari obat untuk ibu. Yena yang terbiasa hidup mandiri pun merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Saat Yena mulai baca cerita tentang induk burung yang selalu melindungi anaknya, Mihe malah nangis karena dia tahu gak akan bisa di samping Yena selamanya. Melihat ibunya menangis, Yena bilang kalau induk burung dalam cerita itu baik-baik aja. Jadi ibu gak usah khawatir. 왜? 괜찮요. 울지 마라, 언니. 응? 엄마 곁으로 안 죽어. 이러 어쩐디요? Sementara di kota, Tolani melihat obat yang dibawa Mansik. Yang ia kira Yena sedang sakit. Mansik pun jawab kalau obat itu untuk ibu Yena. Tolani pun kaget, padahal kemarin dia ketemu Mihe baik-baik aja. Dia juga tahu kalau Mihe sebenarnya pelayan kafe. Hal ini pun disadari oleh Mansik. Kalau ucapan Tolani pasti pernah diucapkan di depan Mihe. 진짜로 나쁜 뜻은 없었죠? 예? 막 믿어줘요! Sesampainya di rumah, Yena bilang ke ayahnya kalau ibu sudah nggak ada di kamarnya. Mendengar itu, Mansik pun panik dan langsung mencari Mihe. Untungnya, Mihe belum jauh dari sana. Mansik langsung menjelaskan kalau Milanta menceritakan latar belakang Mihe ke Tolani. Mansik berharap Mihe jangan salah paham tentang itu, tapi Mihe nggak percaya. Dia bilang Mansik pembohong. Mihe merasa selama ini hidupnya memang gak pernah mudah dan selalu menyebalkan dan udah pasrah pada nasib yang seperti sampah. Dia merasa Mansik datang cuma mengacaukan semuanya, termasuk hati dan jiwanya. Sebelum Tolani menemuinya, Mihe sangat menyayangi Yena dan bisa menerima Mansik. Mendengar itu, Mansik sangat sedih dan dia pun mulai tanya, apakah di mata Mihe aku terlihat seperti orang yang akan menyesatkanmu? Atau justru datang untuk menjemputmu pulang? Pertanyaan yang sederhana ini membuat Mihe gak bisa jawab. Dia hanya bilang, yang dia inginkan sekarang hanyalah pergi dari sana. 언니는 어떻게 된 게 지난번이 없지요? Beberapa hari kemudian, Yena tanya, kenapa ibu gak menelponnya? Dan kenapa juga ibu pergi sebelum aku mendaftar sekolah? Mansik jawab kalau ibu kembali ke Vietnam untuk kerja. Selain itu, Mansik juga minta maaf karena belum bisa mendaftarkan Yena ke sekolah. 야, 너 또 일 안 하고 어디 가? 나 어디 가요? Malam harinya, Mihe lagi di toko obat. Dia melihat seorang gadis yang menangis, membaca cerita yang sama seperti yang dibaca Yena. Hal ini membuat Yena semakin rindu. Dia bilang ke gadis itu untuk melanjutkan baca ceritanya karena induk burung itu nggak mati dan bisa hidup bahagia bersama anaknya. Sementara di rumah, Yena nggak mau potong kuku karena takut cat kuku buatan ibunya hilang. Setelah menyuruh Yena mandi, Mansik tak sengaja menemukan formulir pernikahan yang ternyata Mihe menyetujui formulir itu. Mihe juga merevisi tanggal lahirnya yang ternyata usia sebenarnya adalah 32 tahun. Dan di sini mulai terjawab, ternyata Mihe nggak mau nikah hanya dalam catatan aja, tapi ingin menikah dan hidup bersama mereka. Membuat Mansik sangat bahagia dan sangat bahagia. Esok harinya, Mansik dengan penuh semangat sambil telepon pengacara. Ternyata, Mansik adalah orang kaya yang ingin hidup sederhana. Akhirnya, mereka berdua berangkat ke acara pernikahan Mihe dan Mansik dengan penuh bahagia dan film pun berakhir. Cerita ini mengingatkan kita bahwa keluarga bukan hanya soal darah atau dokumen resmi aja, melainkan tentang siapa yang rela tinggal saat semua orang pergi. Kadang, orang yang datang dari jalan yang kelam justru membawa cahaya paling terang. Dan cinta sejati bukanlah yang sempurna sejak awal, tapi yang tumbuh pelan-pelan. Dari rasa takut, salah paham, bahkan kebohongan. Dan sampai akhirnya berubah menjadi keberanian untuk saling memilih, saling menjaga, dan saling pulang.
Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Dadah.